saya kan di tim ahli untuk Pokja moderasi beragamanya Kementerian Agama. Jadi hari ini tiba-tiba mengumpulkan lintas kementerian. Oh, baik. Bahas tentang itu dari pagi sampai sore nanti. Lalu ujuk-ujuk kemarin Kemendikbud membuat FGD juga tadi gitu terkait dengan SKP 3 Menteri. Sebetulnya kalau Kementerian Agama menelurkan program moderasi beragama itu kan dari tahun 2018 ya Mbak, mulai digarap. Lalu 2019 itu diluncurkan oleh Menteri Agama pada waktu itu jadi Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian masuk dalam RPJMN pada masa Presiden Jokowi yang kedua ini gitu. Jadi ketika kemudian Menteri Fahru Rozi, kemudian sekarang Menteri Gus Yakut itu diminta untuk menahkodai Kementerian Agama, itu rupanya pesan dari Bapak Presiden adalah tentang moderasi beragama ini supaya diakselerasi begitu. Ya kita tahu lah ya tantangan kehidupan beragamaan di Indonesianya udah sedemikian soalnya gitu ya. Jadi saya sih yakin Presiden Jokowi juga concern sekali soal ini dan ingin cepat ada program-program atau strategi-strategi yang memang implementatif begitu. Jadi bukan hanya sekedar jargon-jargon Bhinneka Tunggal Ika di awang-awang begitu. Tapi memang betul-betul mendorong ada transformasi di tingkat kita sebagai bangsa sehingga kehidupan keberagamaan dalam keberagaman di Indonesia itu bisa tetap menjadi watak bangsa Indonesia begitu. Saya sih sangat memahami ya concernnya Pak Jokowi dan jadi sekarang Gus Menteri ini ngegas banget gitu maksudnya kita diminta untuk secepatnya gitu. Sebentar lagi akan ada pekan moderasi beragama Mbak. Dalam waktu dekat makanya acara hari ini iya gitu karena bahannya sudah cukup, kemudian Presiden Jokowi juga meminta untuk secepatnya lah ini gerakan ini memang dimasifkan, masyarakat sendiri sudah menyebut terus kan, sekarang ini banyak sekali orang yang menyebut kata moderasi beragama, jadi sudah menjadi kosakata yang mainstream ya? Gitu, belum nyampe mainstream, critical mass-nya belum. Kita ingin secepatnya memang betul-betul mewarnai gitu kehidupan keberagamaan kita ini kembali ke mainstream yang justru diwariskan sejak ratusan tahun sebetulnya di Indonesia ini, tapi kira-kira 4 dekade terakhir ini mendapat tantangan dan sebetulnya itu bukan hanya tantangan Indonesia sih, tantangan global juga. Universal, ya. Sama aja kalau kita pergi ke mana-mana ya ketemu juga tantangan-tantangan yang sama, cuman beda pelaku, beda korban gitu. Itu tuh satu-satunya anak yang sudah menikah dan suami saya ditinggalkan di Jogja, saya menemani saya di istana karena ini kenapa Gus Dur memilih di istana, itu sebetulnya kita semua nggak ada yang pengen Mbak ya, karena kan kita kan anak Gus Dur yang bebas merdeka gitu, terus membayangkan menjadi anak presiden, mungkin mirip-mirip lah dengan apa yang dirasakan terutama oleh Kaisang ya, yang sangat artikulatif. Aturan gitu. Protokoler ya, dengan aturan protokoler yang ketat ya. Kita kan nggak terbiasa dengan itu. Kita pengennya tetap di Ciganjur, tapi kiai-kiai waktu itu mengatakan nggak boleh gitu. Kenapa? Karena Ciganjur itu kampung, Mbak. Rumah kami di Ciganjur itu di tengah kampung. Jadi tidak memadai untuk kelengkapan kepresidenan, protokol, kemudian pas pampres begitu. Nah, kalau dipaksakan tinggal di sana, pasti harus membangun dan itu pasti pakai uang negara. Jadi kiai-kiai berpesan nggak usah daripada nanti jadi
menyulitkan negara gitu. Karena itu Gus Dur memutuskan ya udah tinggal di rumah dinas aja gitu, supaya uang negara nggak kemudian tersedot untuk membangun apa yang nanti toh ketika sudah tidak menjadi presiden ya sudah tidak diperlukan begitu. Itu alasannya ya kenapa di Istana Merdeka. Nah, waktu keputusan untuk pencabutan Inpres nomor 6 tahun 65, 1 tahun 65. Nomor 14 tahun 67, Mbak. Nomor 14 tahun 67. Ya. Itu ya saya di istana. Tapi begini, itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah keputusan mendadak gitu, Mbak. Persentuhan Gus Dur dengan teman-teman Tionghoa itu terutama yang paling berat adalah pada saat Gus Dur pada tahun 90-an awal itu mendampingi pasangan suami istri Tionghoa Konghucu yang mereka ditolak pencatatan nikahnya gitu. Nah, mereka bertahan bahwa kami nggak mau dicatatkan dengan agama yang lain, loh ini bukan agama kami gitu. Tapi kan kami punya hak untuk disahkan pernikahan kami gitu. Mereka menikah di luar negeri. Namanya Pak Budi dan Bu Lani dari Surabaya. Gus Dur sebetulnya nggak kenal dengan kedua orang ini. Gus Dur nggak kenal, tapi ketika beliau dimintain tolong untuk menjadi saksi ahli gitu di pengadilan, Gus Dur kemudian maju gitu. Nah, beliau memperjuangkan agar hak-hak sipil, hak-hak konstitusional dari Pak Budi dan Ibu Lani ini dipenuhi oleh negara, dicatatkan pernikahannya secara sah begitu. Jadi itu jurisprudensi ya kalau kayak gitu tuh jadinya begitu. Nah, dari situ kemudian Gus Dur jadi terekspos sekali dengan kehidupan kaum Tionghoa gitu ya waktu itu gitu, yang tidak boleh menggunakan identitas kulturalnya, tidak boleh menggunakan bahasanya, tidak boleh pokoknya. Bahkan waktu itu kan ruang yang tersedia untuk kaum Tionghoa itu hanya di sektor ekonomi sama jadi akademisi, jadi dosen. Selain itu nggak ada. Olahraga itu kalau berprestasi gitu. Ya, betul. Selain itu juga tidak punya banyak kesempatan gitu. Jadi itulah yang kemudian ketika semakin hari ketika Gus Dur semakin kuat perjuangan tentang hak asasi manusia dan demokrasi, itu salah satu yang menjadi signature theme-nya beliau, salah satunya adalah itu begitu. Jadi ketika beliau menjadi presiden itu menjadi salah satu yang oleh Gus Dur kemudian dijadikan kesempatan untuk melakukan, kalau menurut saya itu jadinya restoratif justice gitu, keadilan restoratif, mengembalikan hak-hak kewarganegaraan, siapapun warga negara, apapun latar belakangnya itu pasti harus dilindungi hak-haknya gitu. Itu latar belakangnya. Jadi panjang ceritanya begitu. Iya, dan sekarang kalau Imlek di Indonesia tentu orang nggak pernah lepas dari membicarakan Gus Dur ya, gitu. Jadi kalau di sosial media misalnya seperti di Twitter gitu, kalau hari Imlek itu hashtagnya saingan gitu, bukan saing dalam arti saling mengalahkan, tetapi orang ngomong Imlek dan orang ngomong Gus Dur juga begitu. Saya sih mau mengingatkan bahwa Gus Dur itu bukan pembela kaum Tionghoa. Gus Dur itu ingin menegakkan keadilan. Jadi kepada siapapun yang dilemahkan ya Gus Dur begitu gitu. Jadi belakangan setelah Gus Dur wafat saya baru tahu waktu saya berkunjung ke Sunda Wiwitan, ketemu dengan Pangeran Jati Kusuma, beliau menyampaikan bahwa ternyata pada saat Gus Dur mendampingi Pak Budi dan Bu Lani itu, Mbak, Gus Dur juga sedang mendampingi putra-putri Pangeran Jati yang tidak juga mendapatkan pengesahan pernikahan karena mereka adalah Sunda Wiwitan, gitu. Jadi menikah itu harus dengan masuk dalam
agama yang diakui gitu. Selain itu tidak bisa gitu. Jadi ini juga nyantol gitu ya. Dan Gus Dur itu rupanya bolak-balik antara ke Surabaya dengan ke Kuningan gitu. Tapi yang sayangnya menurut Pangeran Jati yang Sunda Wiwitan sampai sekarang belum selesai gitu. Selesainya mungkin di periode pertama Presiden Jokowi ya dengan pengakuan kepada kelompok kepercayaan itu gitu. Tetapi belum turun sampai implementasi yang sangat basic seperti soal KTP itu belum nih gitu. Nah, jadi gitu bukan hanya melihat terhadap Konghucu dan justru itu bukan Tionghoa hanya ya. soal Konghucu dan Tionghoa, tapi soal keadilan. Secara personal kalau saya ya tentu kangen ngobrol ya. Karena Gus Dur tuh kan nggak pernah menasehati ya Mbak, nggak pernah berceramah gitu, nggak pernah mengatur kita juga gitu kan. Jadi yang paling enak tuh ya memang dengan Gus Dur itu melempar satu isu terus kita ngomongin. Misalnya waktu itu masih di rumah sakit nih, kira-kira 3 minggu sebelum beliau wafat, itu beliau bilang begini, ini pokoknya Bapak mau keluar dari rumah sakit ketemu Pak SBY gitu. Kita harus memastikan bahwa nggak ada lagi impeachment, nggak ada lagi presiden yang berhenti di tengah jalan, itu harus sampai selesai gitu. Udah Bapak tuh yang terakhir gitu. Itu waktu itu beliau sampaikan gitu ya. Itu salah satu pesan terakhir ya. Iya gitu. Nah hal kayak gitu tuh ngobrol kalau sama Gus Dur tuh gitu. Kita bisa protes, bisa mempertanyakan keputusan beliau itu bisa gitu. Nah itu yang paling saya rindukan, tapi juga di situ yang paling saya rindukan apanya sih bukan sekedar ngobrolnya tapi clarity-nya itu loh. Gus Dur itu kan principle centered banget ya. Orang yang mengatur kehidupannya dan bagaimana merespon segala sesuatu tuh dari prinsip gitu. Jadi clarity itu yang saya kadang-kadang apalagi kalau lagi ada masalah-masalah begini nih, itu jadi aduh kalau ada beliau bisa jelas gitu ya prinsip apa yang harus dipakai gitu. Nah, sekarang ya kita berusaha meneruskan, Gus Durian berusaha meneruskan dengan cara ya menafsir gitu. Menjadi menafsirkan saja dari kira-kira cara pandang Gus Dur seperti apa, prinsip Gus Dur apa yang akan digunakan Gus Dur dalam respons situasi ini gitu. Kalau Gus Durian sendiri meyakini apa yang menjadi tujuan kita, misi kita itu adalah nilai, pemikiran, dan perjuangan Gus Dur itu masih tetap mengawal gerakan kebangsaan di Indonesia gitu. Dengan cara apa? Dengan cara sinergi karya para murid-murid Gus Dur. Jadi judulnya adalah berkarya dan bersinergi begitu dengan mengambil inspirasi dari Gus Dur. Nah, landasan kita adalah 9 nilai utama Gus Dur. Jadi kalau diformulasikan dengan singkat, jaringan Gus Durian, misi jaringan Gus Durian adalah nilai, pemikiran, perjuangan Gus Dur itu tetap bisa membantu gitu perjalanan kebangsaan Indonesia melalui sinergi karya para pengikutnya dengan berlandaskan 9 nilai utama Gus Dur. Jadi cara kita mengolah segala situasi kita pakai 9 nilai utama Gus Dur itu Mbak. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan dari penindasan, persaudaraan, kesederhanaan, kesatriaan dan kearifan tradisi. Kenapa 9? Karena NU. Itu alasannya. Kita kristalisasi dari jadi 9 nilai itu dan
Jadi kadang-kadang kalau kita merasa misalnya Pak Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan pertimbangan, tentu dengan pertimbangan ya, dengan pertimbangan yang matang, tetapi pertimbangan itu menurut kita kok nggak sesuai nih dengan salah satu prinsip ini, ya kami Gus Durian akan secara terbuka menyampaikan kritik kami, menyampaikan masukan kami. Tetapi kami jaringan Gus Durian juga mengambil sikap Gus Dur, tidak kemudian menempatkan diri vis a vis dengan negara gitu, itu tidak gitu. Jadi ada ruang-ruang pertemuan, ada ruang-ruang kesepakatan, dan upayanya justru dalam dialog itu gitu, karena kita meyakini bahwa baik negara maupun masyarakat sipil punya cita-cita yang sama untuk Indonesia gitu, dan perbedaan sudut pandang itu justru akan memperkaya dan saling melengkapi. Jadi itu yang kita lakukan di Gus Durian sampai saat ini, dan alhamdulillah sejak kita mulai di tahun 2011, sekarang ini jaringan Gus Durian sudah ada di 140 kota, Mbak, bahkan ada di 6 negara ya. Di luar tuh murid-murid Gus Dur yang ada di misalnya di di Saudi Arabia, kemudian di Inggris, di Belanda, di Malaysia, di Thailand, itu mereka tetap berkumpul bersama dan bekerja gitu. Nah, akhirnya jaringan Gus Durian, karena sikap Gus Dur yang terbuka itu adalah inspirasi bagi kami, akhirnya jaringan Gus Durian di berbagai tempat itu memang jadi rumah bersama begitu. Jadi semua orang dari berbagai latar belakang itu bisa ngumpul di jaringan Gus Durian.